Halo Inggris Maniac, jumpa lagi dengan saya Dadang Dahyar di video keempat kalau nggak salah ini ya, Present Perfect. Video ini mengajarkan vocab grammar bersamaan agar hemat waktu dan tenaga. Perhatikan pengucapan vocab berikut, lalu hafalkan. Fold, folded, folded, melipat. Iron, ironed, ironed, menyetrika atau alat setrikaan. Rinse, rinsed, rinsed, membilas. Pants, celana panjang. Shorts, celana pendek. Skirt, rok. Shirt, kemeja. Underpants, celana dalam. Undershirt, kaos dalam. Ya, pants, nulisnya harus ada S-nya ya, celana panjang. Short juga harus ada S-nya, celana pendek. Begitu juga underpants, celana dalam. Harus ada huruf S-nya ya. Karena dianggapnya dua, kiri dan kanan gitu ya. Itu uniknya bahasa Inggris ya. Lihat, kalau shirt kemeja, tapi kalau pakai under shirt, jadi kemeja bagian dalam, kaos dalam. Itu ya, ingat ya. Pauskan, jedakan vocab ini semua, lalu hafalkan sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi. Kalau tadi tidak menghafal, akan ketahuan. Tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ayo, fold tadi sudah menghafal belum? Ayo, apa artinya? Melipat ya. Kalau rinse apa rinse? Membilas. Kalau vest apa vest? Rompi ya ya. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Mereka menyetrika dan melipat. Masih ingat shirt, skirt, rok, masih ingat pants, celana panjang, masih ingat shorts, ayo apa? Celana pendek dan rompi. Ini jawabannya. Nomor 2. Saya masih ingat rinse, membilas, samnya nggak usah diterjemahkan. Masih ingat underpants, celana dalam, masih ingat undershirt, kaos dalam, dan rok ya. Ini ya terjemahannya. Hafalkan lagi agar vocabmu tambah banyak. Put, menaruh. Put keduanya bukan put it, bukan ya. Tetap ke satu put, kedua put, ketiga put. Menaruh, ingat ya ini. Bra, BH. Coat, mantel. Dress, gaun. Gaun itu yang baju bagian atas dan bagian bawahnya menjadi satu ya. Sering juga disebut gaun panjang. Scarf, sal. Sal itu yang untuk di leher, kain di leher agar tidak dingin lehernya ya. T-shirt, kaos oblong. Vest, rompi. Veil, jilbab. Wardrobe, lemari pakaian. Ingat tadi kalau shirt itu kan kemeja, tapi kalau pakai T, T-shirt artinya kaos oblong. Nah ini huruf T-nya nggak boleh ditulis huruf kecil ya, harus huruf besar. T-shirt. Kenapa? Kan kaos oblong bentuknya seperti ini, huruf T. Tuh ini apa? Ininya tuh. Ini ke bawahnya. Nah jadi kaosnya seperti huruf T. Ini lengannya kiri kanan gitu ya. Pauskan, jedakan lalu hafalkan sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi. Sekarang akan kita praktekkan kata tadi yang sudah dihafal dalam pelajaran grammar ini ya, agar vocabnya makin hafal, grammarnya bisa. Nah, itulah kekuatan vocab kami, belajar grammar dan belajar vocab dalam satu video ya, agar saling mendukung. Yang akan kita pelajari adalah cara mengatakan sudah dalam bahasa Inggris atau present perfect ya. Tapi dalam kalimat pertanyaan ya, cara bertanya bahasa Inggrisnya. Ada dua pelajaran yang akan kita langsung pelajari, yaitu kalimat aktif seperti menyetrika gitu ya, melipat atau kalimat pasif diter, disetrika, dilipat, terlipat. Nah, gitu ya. Jadi kita akan belajar dua ini. Sebetulnya kedua pelajaran ini sudah diajarkan di video sebelumnya, tapi di sini diajarkan lagi dan dibandingkan agar lebih mengerti ya. Ayo, rumusnya dulu. Kalimat aktif rumusnya have has ditambah subjek ditambah kata kerja ketiga. Ingat ya, have has ditambah subjek kata kerja ketiga. Misalkan ada kalimat, sudahkah mereka menyetrika dan melipat gaun, jilbab, mantel, dan shawl? Nah, sudahkah? Nah, ini kalimat pertanyaan. Jadi harus pakai ini. Kalau bertanya sudahkah harus pakai ini. Jadi sudahkahnya dalam bahasa Inggris berarti have atau has ya. Harus pakai have atau has. Kita lihat dulu mereka. Oh, mereka itu they. Kalau they pakai have. Kan kalau lebih dari satu pakai have ya.
Jadi sudahkahnya have. Nah, masukin kata subjeknya yaitu mereka. They. Nah, terus masukin kata kerja ketiga yaitu menyetrika. Tapi kata rumus harus kata kerja ketiga. Jadi iron, pakai ed, iron. Nah, ini yang ketiga pakai ed ya. Nah, ini verb 3. Jadi have they ironed artinya sudahkah mereka menyetrika? Nah, setelah itu masukin kata dan and. Melipat. Oh, melipatnya ini melipat kata kerja harus ketiga lagi. Folded. Nah, ini yang ketiga. Nah, folded. Nah, jadi ini artinya sudahkah mereka menyetrika dan melipat. Nah, kalau setelah beres rumus, kata-kata lain tinggal masukkan aja. Gaun, the dress, jilbab, veil, mantel, coat, dan and, shawl, scarf. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini artinya sudahkah mereka menyetrika dan melipat gaun, jilbab, mantel, dan shawl gitu ya. Nah, ini kalimat aktif ya, menyetrika. Sekarang bandingkan dengan kalimat pasif. Kalau kalimat pasif rumusnya have, has, subjek. Nah, kalau kalimat pasif pakai been dulu tuh. Tadi di kalimat aktif tidak ada been ya. Di sini pakai been dulu. Been ditambah kata kerja ketiga. Itulah bedanya. Kalau pasif tinggal selipkan been ya. Ini misalkan, sudahkah jilbab, mantel, dan shawl disetrika? Tuh, di berarti pasif. Dan dilipat. Nah, ini kalimat pasif ya. Jadi harus ada been-nya. Jadi, sudahkahnya pakai have atau has ya? Kita lihat dulu subjeknya. Ada jilbab, ada mantel, ada shawl. Banyak ya. Kalau banyak pakai have. Jadi, have. Nah, berarti sudahkah ya? Have. Setelah itu masukin subjeknya. Jilbabnya, subjek, the veil. Mantel, subjek, coat. Dan and. Shawl, scarf. Nah, ini subjeknya 3 ya. Terus, disetrika ada di, berarti pakai been dulu kata rumus. Nah, disetrika been dulu. Been. Nah, setelah itu setrikanya harus kata kerja ketiga. Iron. Ini ed yang ketiga ya. Dan dilipat, di pasif lagi. Oh, pasif lagi dilipat. Berarti and. Kalau pasif lagi pakai been lagi. Been. Nah, pakai been lagi. Jadi 2 pasifnya ya. Been dilipat. Oh, lipatnya harus ketiga katanya. Folded. Ini folded yang ketiga bukan yang kedua ya. Jadi ini artinya sudahkah jilbab, mantel, dan shawl disetrika dan dilipat? Nah, gitu ya, ingat ya. Seperti itu, ingat ya. Sekarang, latihan. Ingat ya, tadi supaya lebih mudah, kedua rumus ditampilkan nih. Ini rumus aktif, have, has, subjek, kata kerja ketiga. Ini yang pasif, yang diter. Have, has, subjek, ada been-nya. Been, kata kerja ketiga ya. Rumusnya ditampilkan. Terjemahkan katanya. Kita lihat terjemahan. Oh, ini ada been-nya. Been. Berarti ya, yang ini, yang di. Ya, ini yang di ter ya. Berarti terjemahannya di atau ter ya. Have tadi sudahkah. Sudahkah rok, celana panjang, celana pendek, dan rompi. Ini ada been-nya berarti di. Disetrika dan dilipat. Nah, ini ya. Nah, disetrika, dilipat ya. Ini terjemahannya. Ya, nomor 2. Oh, ini nggak ada been-nya. Berarti yang ini ya. Berarti ini aktif meber ya. Have tadi sudahkah? Sudahkah mereka, nggak ada been-nya berarti menyetrika celana dalam, kaos dalam, dan rok. Ya. Rinse bukan menyetrika, membilas ya. Sudahkah mereka membilas celana dalam, kaos, dan rok gitu ya. Lagi ini. Oh, nggak ada been-nya ya. Nggak ada been-nya. Berarti yang ini ya. Tadi has sudahkah ya. Sudahkah dia menyetrika dan menaruh rompi, kemeja. Kalau shirt kemeja, tapi kalau t-shirt kaos oblong ya. Kaos oblong dan BH ke dalam lemari pakaian. Nah, ini ya. Menyetrika, menaruh. Ini ya jawabannya. Nomor 4, ayo. Ini bukan has, harusnya have ya. Have. Sudahkah rompi, kemeja, kaos oblong, BH. Oh, ada been-nya. Been. Berarti di ya. Been. Berarti di.
disetrika, dan ada binnya, berarti di lagi. Ditaruh ke dalam lemari pakaian. Nah, ini jawabannya ya. Nih jawabannya. Nah, sekarang terjemahkan ke dalam kalimat bahasa Inggris. Oh, ini sekarang soalnya bahasa Indonesia di bahasa Inggris kan. Nah, keunggulan channel kami, semua videonya ada pelajaran terjemahan dari bahasa, soalnya dari bahasa Indonesia ke Inggris, terus dari bahasa Inggris Indonesia bolak-balik supaya bisa dua-duanya ya. Tapi cek dulu vocabnya. Masih ingat dia dari S, she, perempuan maksudnya ya. Menyetrika dari I, iron, dan N. Menaruh, put. Keduanya apa? Put. Tetap ketiganya put. Bukan put it ya. Rompi, veil, V-A-I-L ya. Kemeja, shirt dari S. Tapi kalau oblong, t-shirt. Nah, ingat, T-nya harus huruf besar nulisnya ya. BH, bra. Ke dalam dari I, into. Lemari pakaian dari bukan dari T, dari W harusnya. Wardrobe gitu ya. Ya. Menyetrika, menaruh. Nah, berarti pakai rumusnya ini ya. Nah, sudahkah dia menyetrika? Berarti, oh, dia seorang. Berarti sudahnya has ya. Berarti has. Dianya perempuan. She. Ya, kata rumus harus kata ketiga. Iron. Ironnya ironed pakai ed ya. And menaruh. Put, bukan put it ya. Kedua ketiganya tetap put ya. Pakai ed boleh. The vest, shirt, t-shirt, and bra into the, ini harus mawe, the wardrobe gitu ya. Nah ini ya, has she iron and put, nggak pakai bin ya, karena menyetrika pakai rumus ini. Oh, disetrika, ditaruh, lihat, disetrika, ditaruh ini, berarti yang ini ya, yang bin, pakai bin ya. Nah, soalnya lihat, jadi penentu rumus, lihat yang warna hitam itu ya. Ini kan menyetrika berarti penentu rumus ini di, berarti ini penentu rumus yang kanan, di itu harus ada binnya ya. Lihat, sudahkahnya pakai have atau has ya. Lihat subjeknya, ada rompi, ada kemeja, ada kaos oblong. Oh, berarti banyak. Berarti harus have ya sekarang. Have. Pakai the boleh. The vest, shirt, t-shirt, and bra. Karena dipakai bin dulu ya. Bin, kata kerja ketiga. Ironed, pakai ed, ironed. And ditaruh di, pakai bin lagi. Bin, put, tetap put ya, bukan put it. Put into the wardrobe. Ini ya. Harusnya have ya, bukan has ya. Have the vest, shirt, t-shirt, and the bra been iron. Harusnya have ya, bukan has. Maaf, salah. Disetrika, dilipat. Bin lagi. Ini ya. Ingat yang hitam ini penentu rumus ya. Bin, berarti yang kanan ya, yang ini ya. Sudahkahnya pakai has ya. Kita lihat, ada jilbab, ada celana panjang, oh lebih dari satu, berarti have ya. Cek dulu vocabnya. Jilbab dari V, veil. Celana panjang, pants. Celana pendek, shorts. Vest, iron. Folded ya. Have, pakai the boleh. The vest, pants, shorts, and vest. Ini tadi veil ya. Disetrika, pakai bin dulu. Bin, kata kerjanya harus ketiga tuh ya. Ironed, pakai ed, ironed. And dilipat, bin lagi. Bin, kata kerja ketiga. Folded, ya. Have the veil, pants, short, and vest been ironed and been folded. Seperti ini ya. Lagi. Membilas ome. Kalau me yang ini ya. Sudahkah mereka? Oh, mereka lebih dari satu orang. Pakai have lagi. Bilas dari R, masih ingat? Rinse. Celana dalam dari U, underpants. Kaos dalam dari U juga ya, undershirt, rok skirt ya. Ayo. Have they, gak usah pakai in karena langsung aja kata kerja ketiga kan ya. Rinsed, R-I-N-S-E, pakai D. Rinsed. Underpants, jangan lupa nulisnya pakai S ya. Undershirt,
and skirt. Nah, ini ya. Have they rinsed? Nggak usah pakai been. Underpants. Nah, celana dalam harus pakai S ya. Nulisnya udah begini. Undershirt and skirt. Seperti itu ya. Buka playlist di Dahyar Channel agar bisa, bukan bias ya, menonton atau mempelajari video-videonya secara berurutan dengan urutan yang benar maksudnya ya. Terima kasih sudah nonton video